Marilah kajian kita ini kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita dekat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaqulu kulliyatin salihah wa hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallu lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih untuk acara selanjutnya yang pengantar berbuka pada sore hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Karamah Ustaz Haji Mustafa Kemal. Waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini gua sini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila 'alaihil Qur'an wa karrama habibahu 'ala sa'irir rusul bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu 'ala sa'iril umam bi tilawatil Qur'an. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Afendi Sudrajat MSI, yang saya hormati Sekretaris DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Beno, yang saya hormati Bapak Jumadi, Bapak Ustadz Ismail, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali di Masjid Baitur Rahman dalam rangka untuk melaksanakan buka puasa bersama atau iftar jama'i. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari amal ibadah yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku pengikut-pengikutnya yang setia, yang senantiasa istiqomah, konsisten melaksanakan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang berada di Iran, yang pada saat sekarang ini sedang mengalami persekusi, sedang diserang, sedang didolimi oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi dan Amerika. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan iman, mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedoliman negara teroris baik Amerika maupun Israel bisa dikalahkan demi tercapainya izzul Islam wal muslimin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah summa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, semalam kita baru memperingati nuzulul Quran. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama untuk bersama-sama merenung, untuk bersama-sama berikhtiar, berusaha agar kita termasuk bagian orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk pengantar buka pada kali ini, saya beri judul Menjadi Hafiz Al-Quran di Usia Senja. Kita sudah tahu bahwa orang yang hafal Al-Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran adalah kelompok manusia yang istimewa. Mereka adalah kelasnya kelas yang istimewa, the first class. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, khairukum sebaik-baik kamu man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ada yang kritis bertanya, Pak Ustaz, mana kok di situ yang disebutkan orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya? Tidak ada di situ disebutkan orang yang hafal Al-Qur'an. Hanya disebutkan orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tidak ada kata hafiz Al-Qur'an. Kenapa kok orang yang hafiz Al-Qur'an termasuk dalam hadis itu? Penjelasannya begini. Orang yang hafiz Al-Qur'an pasti belajar Al-Qur'an. Tidak ada orang ujug-ujug langsung hafal Qur'an. Pasti belajar terlebih dahulu. Dan dia untuk bisa belajar menjadi hafiz Al-Quran, minimal dia harus melalui 3 level, melalui 3 tingkatan dilalui dulu, baru dia boleh masuk ke kelas hafiz. Kelas yang pertama yaitu kelas tahsin. Orang yang mau belajar Al-Quran, orang yang mau belajar menghafal Al-Quran tidak boleh langsung menghafal, harus belajar tahsin dulu, yaitu harus belajar perbaikan bacaan. Intinya dalam pelajaran tahsin ini agar makhorijul hurufnya benar, dia bisa mengucapkan huruf-hurufnya sesuai dengan tempat keluarnya atau artikulasinya sesuai, sehingga orang yang membaca Al-Quran sesuai dengan makhorijul hurufnya tidak bisa diketahui apakah dia orang Jawa, orang Sunda, atau orang Padang. Karena apa? Karena sesuai dengan makhorijul hurufnya. Tapi kalau masih membaca Al-Quran ketahuan dia orang Jawanya, berarti makhorijul hurufnya belum sesuai. Kalau ketahuan orang Padangnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi orang Padang. Pakai ra. Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca gitu, baca. Ngalamin. Iya. Ada juga yang orang Sunda misalnya, dia susah membedakan antara fa dengan pa, ya. Biasanya yang fa masih diucapkan dengan pa, bukan diucapkan fa. Harusnya fa, ya. Fahum la yu'minun, fahum la yu'minun. Tapi
Bahkan orang-orang yang sudah belajar makhorijul huruf akan tidak kelihatan kalau dia membaca huruf-huruf Arab. Itu di tingkatan dasar yang pertama tahsin. Kalau dia sudah belajar tahsin, bacaannya akan benar karena dia akan belajar tajwid, yaitu belajar ilmu tentang bacaan Al-Quran. Mana yang harus jelas, idgham, mana yang harus samar, ikhfa, mana yang harus lengung, gunnah. Itu dipelajari pada pelajaran tahsin. Kalau tahsin sudah lulus, baru bisa naik ke tingkat yang berikutnya, yaitu takhossus. Mereka belajar sifatul huruf, bagaimana yang bacaan hamas, bagaimana bacaan yang rohowa, bagaimana bacaan yang sindah, yang istiqla, dan seterusnya. Kalau itu sudah juga, maka masuk ke tingkatan berikutnya, yang ketiga, biasanya disebut dengan pratahfiz, yaitu belajar bacaan-bacaan gharib, bacaan-bacaan yang asing, yang ditulis tapi tidak dibaca, atau yang dibaca tapi tidak ditulis. Kok ada yang begitu? Itu bacaan gharib, tapi bacaan yang seperti itu hanya sedikit jumlahnya, maka masuknya pada tingkatan yang ketiga, pratahfiz. Misalnya tulisan Bismillahi majroha wa mursaha, tulisannya majroha. Tapi kalau orang yang sudah tahu, maka bacanya tidak majroha, dia bacanya majreha, bacanya imalah. Imalah artinya miring, memiringkan, fathah itu di atas, kasroh itu di bawah. Sedangkan imalah itu dimiringkan, tidak di atas dan tidak di bawah. Jadi bunyinya e, bukan a, bukan juga i. Kalau fathah bunyinya a, mulutnya harus terbuka, infitahus syafataini, terbukanya dua bibir, itu namanya fathah. Maka kalau fathah mulutnya harus dibuka, a. Sedangkan yang namanya kasroh, inkisarus safatis sufla, terpisahnya bibir yang bawah, ain dan nutki biha, sewaktu dia mengucapkan ri, i, bibirnya ke bawah. Sedangkan imalah itu antara a dan antara i, maka bunyinya e. E itu antara a dan antara i. Ini dipraktekkan oleh orang Betawi. Orang Betawi pintar membaca imalahnya. Ya, misalnya laki-laki dalam bahasa Arab anta. Anta berarti kamu, laki-laki. Kalau perempuan anti, kamu perempuan. Sekarang supaya laki-laki bisa, perempuan bisa, maka dikatakan ente. Ente laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Diambil tengah-tengahnya biar bisa dua-duanya. Maka bacanya jadi ente. Ini bacaan imalah. Ada misalnya bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Tulisannya seperti itu, tapi membacanya bisalismul fusuqu ba'dal iman. Fathahnya pindah ke kasroh, pindah bahasa Arabnya nakol, maka itu bacanya bacaan nakol. Atau la ta'man, mulutnya harus monyong, la ta'manna ala Yusuf, itu namanya bacaan ismam. Walaupun tulisannya latak mana, itu kalau normal bacanya seperti itu. Tapi karena ini bacaan gharib, maka membacanya harus latak mana. Jadi mulutnya harus dimonyongin terlebih dahulu, ditahan, dimonyongin. Itu di pratahfiz. Baru setelah itu mereka belajar tahfiz. Sehingga orang yang belajar menghafal Al-Quran pasti
pasti dia termasuk dalam hadis tadi karena dia orang yang belajar tentang Al-Quran. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemuliaan orang yang menjadi penghafal Al-Quran, yaitu mereka akan di surga bersama dengan para malaikat yang mulia. Surganya bukan surga kelas biasa, tapi kelas VVIP, very very important person. Jadi mereka kelasnya kelas high class, kelas yang istimewa. Dalilnya apa? Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-mahiru bil Quran. Kalau orang yang tahfiz, dia pasti sudah mahir karena sudah lulus tahsin, sudah lulus tahkhusus, kemudian sudah lulus pratahfiz, maka dia bisa masuk tahfiz. Berarti dia bacaannya sudah mahir. Al-mahiru bil Quran ma'as safarotil kiromil baror. Maka dia di surga bersama dengan para malaikat yang mulia. Tapi masih ada tambahnya lagi. Ini bagi kita yang belum termasuk yang al-mahir, jangan kecewa apalagi di bulan Ramadan ini. Walladzina yaqra'una al-Qur'ana yataka'ka'u fahuwa lahu ajrani. Sedangkan orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka dia akan mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena membaca, pahala yang kedua karena dia berjuang dengan keras. Kalau yang mahir kan gampang saja, dia tidak perlu perjuangan, sedangkan kalau yang terbata-bata dia perlu perjuangan. Dan yang terakhir keistimewaannya, orang tua dari anak yang hafal Al-Quran maka nanti akan mendapatkan mahkota di surga. Yang mahkota itu lebih terang dibandingkan dengan cahaya matahari, sehingga orang tuanya sewaktu dipakaikan mahkota dia bertanya, ya Allah, kenapa aku dimuliakan seperti ini padahal aku di dunianya biasa-biasa saja? Karena anakmu yang hafal Al-Quran, karena anakmu yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun belum hafal 30 juz, tapi selalu berusaha. Sekarang untuk menjadi penghafal Al-Quran syaratnya mudah, cuma 4 saja. Dan kita insya Allah bisa. Saya singkat saja, NIL, N-I-I-R. N yang pertama niat, yang penting ada niat. Jangan kita sudah dibebani dengan mitos. Kalau kita sudah tua, otaknya sudah nggak cerdas lagi, ibarat harddisk, maka sudah penuh sehingga tidak mampu lagi untuk menampung itu. Bohong itu. Kalaulah manusia mau menggunakan seluruh umur hidupnya untuk belajar, maka otaknya tidak akan kepenuhan, tidak akan jadi hang ibarat komputer. Masih tersedia space yang amat banyak. Bahkan ada kelekar. Kalau misalnya ada transplantasi otak, katanya belilah otak orang Indonesia. Kenapa? Karena yang banyak masih belum dipakai, masih banyak kosongnya, sehingga nanti bisa diisinya lebih banyak. Katanya begitu. Ya Allah alam apakah benar atau tidak? Dan ada rumor yang seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau kita udah tua apa tidak bisa. Nanti akan saya berikan beberapa contoh. Yang berikutnya, I yang pertama, ya tadi N-nya yang pertama adalah niat. I yang pertama adalah ikhtiar. Harus ada usaha. Ya nggak mungkin lah kalau kita tidak berusaha, aku akan dapat. Tidak ada rezeki turun dari langit, uang turun dari langit, tidak ada. Kita harus berusaha. Jangankan turun dari langit, yang sudah ada di depan mata. Misalnya kita mau berbuka, sudah ada air minumnya, sudah ada takjilnya. Kalau kita tidak mau mengambil dengan tangan yang akan nyampe, harus ada usaha.
Kalau kita ingin untuk menjadi penghafal Al-Quran, ya harus berusaha, harus ada ikhtiar. Ikhtiar sering kita sudah mau melaksanakan. Yang berat ini yang berikutnya. Berikutnya adalah istiqomah, konsisten. Kadang-kadang baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun sudah mutu, sudah kamu lagi. Istiqomah konsisten ini terus menerus, jangan cepat nyerah. Dan yang terakhir, kalau bisa, tapi ini juga enggak apa-apa yang terakhir, sifatnya opsional. L, lingkungan. Kalau bisa, sering bergaul dengan orang yang berinteraksi dengan Quran, dengan hafiz Al-Quran, maka kita akan tertarik. Kalau kita seringnya bertemu dengan orang-orang yang suka nyanyi, jadi dia akan sering nyanyi. Tapi kalau kita seringnya dengan orang-orang yang sukanya hafal Al-Quran, ya dia akan belajar menghafal Al-Quran. Orang yang sukanya dengan salafi, ya maka pemikirannya akan ikut salafi. Orang yang sukanya dengan sunni, maka ya dia akan mengikuti sunni. Tapi kita yakin bahwa yang paling selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena umat Islam nanti akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illal wahid. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, "Wa man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku, itulah yang selamat. Kalau ditanya siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah yaitu suka mengikuti Nabi, wal Jamaah dan mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Yang namanya Ahlus Sunnah mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat Nabi. Insya Allah kita semua termasuk, karena kita mengikuti Nabi, hadisnya dipakai, kemudian kita mengikuti sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya kita ikuti, maka kita termasuk bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ini contoh, saya bawa contekan. Orang yang umurnya sudah 100 tahun, dia baru hafal Al-Quran, ya. Umur 80 tahun, ini dia umur 80 tahun, dia mulai menghafal Al-Quran. Kalau melihat di YouTube mungkin boleh di Hafiz Lansia, nanti akan ada Umar Mita, Ustaz Umar Mita LC itu juga menceritakan. Ada yang di Madinah itu, di Masjid Nabawi, ada mereka yang umurnya sudah tua, kemudian mereka datang, kemudian ngobrol, akhirnya dilarang lagi pengajian begini kok ngobrol. Akhirnya saya ingin menjadi penghafal Al-Quran. Oh bagus sekali, nggak peduli kamu umurnya berapa, yang penting kamu ada semangat bisa. Kenapa sih kamu umur 80 tahun ingin menghafal Al-Quran? Karena Nabi pernah bersabda, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran maka laksana kuburan. Maka hati jiwa yang tidak ada hafalan Al-Quran berarti kuburan. Saya tidak mau mati menghadap Allah, tidak ada Al-Quran berarti saya hanya kuburan. Maka saya ingin hafal Al-Quran. Kalau begitu kamu ikut di sini, di Masjid Nabawi belajar. Sama mereka yang umurnya 17 sampai 40 tahun. Akhirnya mereka ikut dengan tekun, dengan rajin. Walaupun hambatan ada ya bagi orang tua yang sudah 80 tahun. Kadang-kadang darah tinggi, kadang-kadang ada stroke. Bahkan dia waktu belajar, waktu berangkat mau setoran hafalan pernah ditabrak kendaraan. Tapi tetap terus. Akhirnya setelah 20 tahun, umurnya berarti pas 100 tahun, dia hafal Al-Quran 37. 2 bulan kemudian meninggal dunia. Berarti cita-citanya tercapai. Dia meninggal sudah kondisi hafal Al-Quran 37. Mungkin bukan di Saudi orang sana. Sekarang yang orang
singkat aja, padahal saya ngambil contoh ini dari luar 2, dari dalam 2, yang perempuan 2, laki-laki 2, tapi itu tidak cukup. Ini ada, ini juga bisa dicek nanti di YouTube-nya, Wiji Kulsum, orang Mojokerto, tepatnya tinggalnya di Desa Mojogeneng, RT 3 RW 14, Desa Jatirjo, Mojokerto. Dia setiap harinya, seminggu 3 kali, bukan setiap hari, setoran di pesantren Hidayatul Hidayah. Dia seorang nenek, setorannya di pesantren Hidayatul Hidayah karena memang dekat dengan rumahnya. Ya. Yang ini tadi maka saya tambahkan lingkungan itu mempengaruhi, karena dia tinggalnya dekat pesantren Al-Quran, maka nenek-nenek ini juga untuk setoran Al-Quran. Akhirnya dia belajar tahsinnya 2 tahun. Dia khatam selama 2 tahun Al-Quran 30 juz dengan melihat, tapi dibimbing oleh guru sehingga bacanya benar. Dia belajar tahsin selama 2 tahun. Kemudian setelah dia belajar 2 tahun tahsin, dia baru menghafal. Setelah 9 tahun dia hafal 30 juz. Ada ijazahnya, bahkan di wisuda bareng kalau tidak salah dengan 330 anak-anak yang lain. Dia nenek-nenek sendiri. Itu di YouTube-nya juga ada. Silakan bisa, mudah-mudahan bisa untuk memotivasi kita. Jadi kalau yang tadi bapak-bapak, ini yang ibu-ibu ternyata bisa. Kalau bisa setiap hari kita yang sudah pensiun, kalau dulu kan alasannya, wah saya nggak sempat, pagi-pagi harus berangkat kerja, malam baru pulang, kapan kita mau ngapalin Quran? Nah sekarang waktunya, mumpung sekarang sudah pensiun, kalau bisa sehari minimal kita bertadarus Al-Quran, ya kalau bisa 3 atau 2 juz lah minimal. Gak lama kok. Saya kemarin hari Sabtu sebelum Ramadan itu saya mencoba 3 juz itu setoran dalam waktu 1 jam 50 menit. Standarnya 1 juz dianggap mungkin itu kalau 1 juz selesai dalam 45 menit, itu dianggap mungkin. Mungkin artinya benar-benar sudah lancar. Ternyata saya mencoba 3 juz sekaligus, 1 kali duduk 3 juz, ternyata kuat cuma 1 jam 50 menit. Mungkin Pak Surata istrinya juga nanti bisa masuk yang seperti itu. Kalau yang ibu ada yang sudah sampai satu duduk 5 juz. Suratanya juga Pak, sudah. Top dia, top. Rektor, ya. ketua kelas. Insya Allah setelah lebaran saya akan mencoba yang 4 juz, 5 juz. Kalau sudah 5 juz nanti bisa meningkat untuk yang 10 juz dan seterusnya. Bahkan ada yang bertanya juga, kalau saya minimal kalau di luar Ramadan itu 2 juz. 1 juz itu murojaah, menghafal tanpa tidak melihat. Yang 1 juz lagi binador, dengan melihat. Sehingga ada Ustaz, sekarang udah pensiun masih hafal banget tanggal sih. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 7. Kenapa kok hafal? Karena saya untuk tadarusnya itu sesuai dengan tanggal. Kalau tanggal 7 ya juz 7, tanggal 8 juz 8, sehingga hafal tanggal terus. Sedangkan murojaahnya bebas, mau 2 juz, 3 juz nggak apa-apa, karena tidak mempengaruhi. Dan di bulan Ramadan saya balik. Kalau di bulan Ramadan saya balik, murojaahnya hanya 1 juz. Yang tidak melihatnya hanya 1 juz. Tapi yang melihatnya bisa 2 juz, 3 juz, 4 juz. Yang paling banyak baru 4 juz. Belum sampai 5 juz yang melihatnya. Saya baru 4 juz karena yang 4 dengan tidak melihat, yang 1 dengan melihat. Sehari berarti bisa 5 juz, minimal 4 juz di bulan Ramadan.
Sehingga kita bisa untuk mengingatkan kepada yang sudah pensiun agar tetap ingat tanggal kita dengan tadarus one day one juz. Sedangkan untuk hafalannya disesuaikan, bisa 2 juz, bisa 3 juz sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mau bisa. Ada satu tambahan lagi. Ini dari Angelina Sonda. Sekarang dia sudah menjadi ustazah, sering diundang kemana-mana. Kemarin juga ada di masjid At-Taqwa Pegadaian itu diundang juga dia untuk menyambut Ramadan. Kata Angie, selain yang saya sebutkan tadi, niat, ikhtiar, istiqomah, ada ditambah satu lagi, hati yang suci. Karena 4 tahun pertama, kata Angie, saya itu ngapalin Quran gak masuk-masuk. 4 tahun pertama di penjara. Kenapa? Karena setiap anaknya menjenguk, kemudian anaknya nggak mau pulang, si Keno katanya nggak mau pulang, pengen ngumpul sama rumahnya terus. Dia itu kesal sekali pada orang yang menjadikan dia bisa masuk penjara. Hatinya gedeg, hatinya mangkel, kesel gara-gara dia, dengki, pokoknya udah macam-macam. Sehingga kata dia itu, Al-Quran itu kalam suci, maka tidak bisa masuk kecuali ke dalam hati yang suci. Begitu dia sudah mengikhlaskan, inilah jalan Allah untuk memberikan petunjuk kepada saya, dia ikhlas, sudah nggak mau lagi berbicara siapa yang menyebabkan dan seterusnya. Akhirnya dia bisa akhirnya dia bisa mudah untuk menghafalkan Al-Quran, padahal dia aslinya bukan orang Islam. Lah kalau kita lahir dalam keadaan Muslim, masa kita tidak bisa? Dan Al-Quran sudah mengulang sampai 4 kali di dalam surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh-sungguh aku memudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk dipelajari. Fahal min muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari itu? Itu diulang sampai 4 kali. Boleh dicek di dalam surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ada di ayat 30 dan 34 dan seterusnya, ada diulang sampai 4 kali. Sungguh lah Allah sudah menjadikan seperti ini. Jadi nggak mungkin Allah bohong. Dan buktinya sudah banyak. Yang penting kita mau atau tidak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menginspirasi dan memotivasi, terutama untuk diri saya dan kepada bapak-bapak sekalian. Mari kita berusaha dan jangan khawatir kalau kita belum bisa. Mudah-mudahan anak kita, kalau belum anak kita, mudah-mudahan cucu kita, cicit, pokoknya kita tetap optimis lah. Ada dari keluarga kita yang bisa menjadi penghafal Al-Quran, karena itu adalah keluarga Allah yang ada di bumi dari kelompok manusia. Kenapa? Dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya. Kata aku di sini, kami bukan aku ya, nahnu berarti kami. Artinya cara Allah menjaga bukan dengan sendirinya, tapi dengan banyaknya manusia yang hafal Al-Quran. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita termasuk generasi Qurani, kita bisa mempunyai anak yang hafal Al-Quran, dan kita akan bisa masuk surga karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Billahi fi sabilil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pencerahan mengenai Selamat berbuka. Terima kasih kok.
Salam